Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 24 April 2022, hari Minggu Paskah kedua, disusun oleh Frater Arkibiaf SVD, dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Setelah Yesus wafat disalib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu, kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Beriman Seperti Thomas.
Kita biasanya lebih mudah percaya dengan hal-hal yang bisa kita indrai, yang bisa kita raba, sentuh, lihat, dan kita alami secara langsung. Itulah mengapa saat kita mendengar informasi atau berita dari orang, kita butuh waktu untuk memverifikasi informasi tersebut, agar tidak mudah percaya pada hoaks yang menyesatkan dan berpotensi menimbulkan kegaduhan dalam kehidupan bersama. Bersikap hati-hati dan skeptis tentang sesuatu yang belum pasti kebenarannya memang jauh lebih baik dan lebih bijak ketimbang tergesa-gesa untuk mempercayai dan meneruskannya kepada orang lain. Sejalan dengan fakta ini, Injil hari ini mengisahkan tentang skeptisisme Thomas ketika mendengar berita tentang Yesus yang menampakkan dirinya di tengah para murid yang sedang berkumpul di suatu tempat. Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Begitulah Thomas menanggapi kesaksian para murid yang telah melihat Tuhan. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, keraguan-raguan dalam beriman bukanlah sesuatu yang sama sekali buruk, dan karena itu mesti kita hindari. Orang yang tidak pernah mengalami keraguan dalam beriman juga belum tentu adalah orang yang sudah menghayati imannya dengan benar. Keraguan membangkitkan kegelisahan dan pertanyaan menuntun orang untuk mencari jawaban. Iman mencari pengertian. Akan tetapi, keraguan dalam beriman hendaknya tidak menjadikan kita hilang harapan dan pegangan hidup, melainkan menuntun kita untuk sampai pada kesadaran bahwa kita bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan. Hidup kita justru menjadi berarti hanya di dalam Dia. Marilah kita belajar dari Thomas yang sempat ragu dengan kehadiran Tuhan, namun akhirnya dengan penuh keyakinan dan keberanian mengucapkan kredonya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Semoga kita pun berani mengungkapkan iman kita akan Yesus yang bangkit dengan cara hidup yang benar, menyalipkan kelemahan dan keraguan-raguan kita, dan hidup dalam harapan yang penuh. Ya Allah, semoga pencarian kami akan Dikau tidak melemahkan iman kami, melainkan semakin menguatkan iman kami akan Dikau dan akan sabda-Mu. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, Subah tumbuh bagus. Mari batung siram dengan air kasih supaya berbuah banyak. Biar Injil Tuhan selalu menyala di tanah lubang murah.